bersamaan dengan Steve yang dikeluarkan dari perusahaannya sendiri. Karena Dewan Pemegang Saham menganggapnya menghambur-hamburkan uang tanpa hasil yang pasti. Hal tersebut membuat Steve sangat marah dan kesal. Namun, tak banyak hal yang bisa ia lakukan untuk tetap bersama perusahaan tersebut. Steve seperti biasanya menjadikan kekecewaan sebagai sumber energi positif. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ufa Lutfiana di program acara Ngopi, Ngobrolin Film. Buat Sobat Bisnis Hack, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas film yang bikin kalian terus kaizen sama hidup kalian. Kira-kira nih, bagi para pelaku usaha, kalian pernah kesusahan buat baca peluang usaha kalian gak sih? Atau malah selalu telat buat peka terhadap momen tersebut? Film Steve Jobs 2013 cocok banget ini nemenin kamu, biar makin cekatan buat baca peluang usaha kamu. Yuk simak terus videonya. Tayangan ini direkomendasikan menggunakan headset ya. Di sini siapa sih yang nggak tahu produk Apple? Kira-kira nih, apa sih yang kalian pikirkan tentang produk tersebut? Yaps, betul banget. Slogannya yang bilang Think Different. Kalimat tersebut emang bikin melekat banget gak sih di hati? Udah gitu, produk yang ditawarkan pun benar-benar mencerminkan slogannya. Nah, di sini nih awal mula cerita Steve Jobs 2013 dimulai. Pada mulanya, Steve berkuliah di Reed University. Namun, Steve selalu tak pernah benar-benar serius untuk belajar di perkuliahan. Beberapa kali ia membolos. Hal tersebut justru malah membuatnya di-DO oleh pihak kampus. Kemudian, ia memutuskan bertemu dengan teman juga pacarnya dan mengajak mereka untuk menikmati pemandangan hari tersebut. Dengan merebahkan tubuhnya sambil menatap ke langit yang sedang cerah sekali hari itu. Lalu, muncul pertanyaan perihal mengapa bisa ya ada orang tua yang setega itu membuang anaknya. Air mata mengalir dari mata Steve. Kemudian, teman dan pacarnya menghibur dan juga memberikannya semangat. Hal tersebut membuat Steve tidak memberikan kesempatan dirinya untuk terpuruk dan justru menambah semangat hidupnya. Ia kemudian mendapat tawaran untuk bekerja di salah satu penjual komputer. Namun, Steve tidak bisa berbaur dengan teman-temannya karena ia memiliki ideologi yang sangat tinggi. Sehingga ketika temannya merakit sesuatu, tidak dengan sungguh-sungguh atau asal-asalan membuat Steve sangat marah. Ia juga memberikan masukan bahwa komputer yang ia ciptakan harusnya berwarna, bukan hitam putih. Pada saat masa-masa monokrom ya teman-teman. Hal tersebut mengundang pertikaian antara keduanya. Lalu sang pemilik melerai dan mendinginkan amarah Steve. Ia juga mengingatkan agar Steve dapat berbaur dengan teman-teman sekantornya. Namun, Steve justru menantang foundernya untuk memberikan tantangan pada dirinya. Lalu ia memberikan tantangan untuk menciptakan game baru. Steve menerima tantangan tersebut, dibantu oleh temannya. Saat itu, Steve juga berpikir perihal dirinya yang memiliki ideologi tinggi, serta tak bisa bekerja sama dengan orang lain. Namun, temannya berkata bahwa hal itu juga memiliki dampak positif bagi dirinya, yakni membuatnya jauh lebih kritis terhadap apapun. Steve semakin bersemangat hingga ia mampu menyelesaikan pembuatan gamenya dalam kurun waktu hanya 4 hari. Hal tersebut membuatnya dipuji oleh semua teman-teman kantornya juga foundernya. Hingga ia langsung bergegas pergi menemui teman yang membantunya. Ia mengucapkan terima kasih. Lalu Steve melihat rakitan Steve Wozniak temannya. Ia menanyakan perihal alat tersebut. Kemudian temannya memperlihatkan rakitan komponen elektronik untuk membuat personal komputer. Hal itu membuat Steve sangat takjub dengan temannya. Steve berkata bahwa komponen yang ia buat memiliki potensi yang sangat tinggi. Namun, temannya tak mempercayai omongan Steve, mengingat komponen yang ia garap belum selesai. Lalu, Steve langsung mengajak temannya untuk pergi ke Homebrew untuk presentasi perihal produknya. Saat di perjalanan, Steve mengusulkan beberapa nama untuk produknya agar terkesan menarik pada saat dipresentasikan. Kemudian Steve berpikir dan berkata bahwa ia ingin namanya mudah diingat dan dekat dengan masyarakat. Lalu tercetuslah Apple. Awalnya temannya tidak setuju karena menyerupai sebuah buah.
Namun Steve meyakinkannya untuk dapat menggunakan nama tersebut hanya malam itu saja. Setelah presentasi produknya selesai, orang-orang justru malah menertawainya. Hal itu malah membuatnya semangat. Lalu Steve Jobs memutuskan untuk mencari toko komputer untuk dapat menjual alat yang mereka buat. Kemudian, Steve Jobs mendapatkan permintaan pembeli dalam skala besar, dengan waktu yang sangat terbatas. Steve Jobs langsung memikirkan cara untuk meminta bantuan teman-temannya, karena ia tak mungkin mengatasinya sendiri. Proyek berhasil tertangani. Kemudian Steve Jobs memiliki rencana untuk merilis Apple II. Ia tak gampang puas dengan produk buatannya. Steve terus memikirkan inovasi pada produknya. Kemudian Steve Jobs menawarkan produknya melalui telepon. Namun produknya malah terus ditolak dan belum menemukan pembeli satupun. Hal itu memancing amarahnya. Kemudian ia melampiaskan pada salah satu temannya karena terlalu santai terhadap pekerjaannya. Selang beberapa waktu, ada seorang mantan pekerja di bidang Intel menghampiri Steve Jobs. Ia kemudian menawarkan kerjasama untuk membuat perusahaan sendiri bersamanya. Dari sinilah perusahaan Apple bermula. Steve sangat senang sekali karena ia berpikir bahwa mimpinya akan terwujud. Hingga ia mendapat kabar dari pacarnya bahwa ia telah hamil dan mengandung anak Steve. Steve tak mempercayainya. Kemudian Steve mengusirnya dari rumah. Dan Steve juga terpukul, merasa mimpinya tak akan terwujud. Namun ia berdiri, menatap cermin, dan meyakinkan dirinya di depan kaca bahwa ini hanya awal, Steve. Ia harus berjuang kokoh agar produknya benar-benar dapat ia ciptakan. Hal tersebut membuat produk Apple sangat pesat sekali. Penjualannya pun semakin banyak. Hal itu menyebabkan perusahaan Steve menjadi perusahaan terbesar pada zamannya. Steve Jobs benar-benar mempadatkan agenda hariannya secara produktif. Hingga sahabat Steve merasa ia tak seperti dirinya. Ia merasa kehilangan Steve dan merasa Steve telah berubah. Kian hari, fokus Steve semakin tajam. Ia tak membiarkan satu hari pun terlewat tanpa ia melakukan apa-apa. Hingga Steve Jobs menciptakan komputer Lisa yang mirip dengan nama anak yang dikandung pacarnya dulu. Steve ingat betul dengan seluruh tenaga, waktu, uang yang ia habiskan untuk menciptakan komputer Lisa. Hal tersebut membuatnya semakin terpicu untuk terus menginovasi produknya. Namun, usahanya tak segampang itu. Ia diminta untuk menandatangani surat hak asuh anaknya. Steve menghindar, dan dia tetap mengelak perihal tersebut. Steve menjadikan kekesalannya ke arah positif, yakni dengan terus mengembangkan inovasi produknya, di mana ia memiliki ide untuk membuat sistem operasi yang bernama Macintosh. Setelah beberapa waktu, Steve merancang pembuatan sistem operasi tersebut. Lalu, Macintosh pun tercipta dan siap dirilis. Namun, satu hari sebelum hari peluncuran sistem operasinya, Steve Jobs mendapat kabar bahwa idenya telah dicuri oleh Bill Gates Microsoft. Steve sangat kesal sekali. Bersamaan dengan Steve yang dikeluarkan dari perusahaannya sendiri. Karena Dewan Pemegang Saham menganggapnya menghambur-hamburkan uang tanpa hasil yang pasti. Hal tersebut membuat Steve sangat marah dan kesal. Namun, tak banyak hal yang bisa ia lakukan untuk tetap bersama perusahaan tersebut. Steve seperti biasanya menjadikan kekecewaan sebagai sumber energi positif. Namun, ia mendapat kabar bahwa setelah ia dipecat, saham produk Apple menurun drastis dan hampir mengalami kebangkrutan. Steve Jobs kemudian diundang kembali bersama Apple, dan ia diangkat menjadi penasehat perusahaan. Lalu, Steve melakukan seleksi terhadap orang-orang yang dulu satu tim namun selalu meremehkan kemampuannya. Dari sana, kesuksesan Steve benar-benar dimulai, di mana ia menciptakan komputer rumahan yang tidak sama dengan Microsoft ataupun Dell. Perusahaannya pun berkembang pesat, hingga ia tutup usia dan produknya masih terus menjadi salah satu perusahaan terbesar di bidang teknologi. Poin inspiratif pada film ini yakni, kita diajarkan untuk peka terhadap peluang usaha yang sudah ada di depan mata. Kita juga diajarkan agar cekatan dalam berpikir. Film ini juga mengajarkan untuk teguh mengikuti kata hati,
Hal tersebut juga dapat menjadi kunci agar semakin mudah dalam menggapai kesuksesan. Film ini juga seperti memberikan pesan bahwa setiap kali kita melakukan sesuatu ataupun suatu hal usaha, lakukanlah hal tersebut seperti kita akan meninggal besok. Hal ini bagus banget nih kita contoh untuk dapat mencapai kesuksesan seperti Steve atau bahkan lebih. Steve juga mengajarkan bahwa disiplin sangatlah penting untuk membuat kita menjadi selangkah lebih maju daripada yang lain. Setelah menonton film ini, kira-kira kalian sudah bisa menentukan peluang usaha kalian belum sih? Atau malah masih bingung? Yuk sharing dengan cara komen di bawah ini. See ya!